Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Aurelia Ayuninggia, kelas S1 TT06C, NIM 181079. Cita-cita saya adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang, terus dapat membanggakan kedua orang tua, dan tentunya yang pasti masuk surga. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 dasar pemrograman berorientasi objek. Kita langsung ke materinya aja. Mungkin saya akan jelaskan secara cepat ya untuk materinya, nanti kita langsung ke pembuatan programnya karena dikarenakan waktu yang terbatas. Jadi saya akan menjelaskan modul 1 tentang dasar pemrograman berorientasi objek. Nah, pada dasar pemrograman berorientasi objek ini, tujuan yang harus kita capai itu kita harus mengetahui arti dan fungsi pemrograman berorientasi objek dalam pemrograman. Kemudian, kita dapat memahami penggunaan PPO dalam listing program. Yang ketiga, mengetahui keunggulan PPO dan membuat program sederhana dengan menerapkan konsep PPO ini. Oke, pada dasar teori, pemrograman berorientasi objek ini itu terdapat banyak perbedaan dan jenis pendekatan dalam pengembangan suatu program. PPO ini merupakan suatu teknik atau cara untuk membuat program yang berorientasi pada objek. Nah, pada sistem ini itu terdapat komponen kelas atau objek itu dapat melakukan interaksi dengan kelas objek lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, hubungan antar kelas dan objek dalam PPO ini ditunjukkan pada gambar ini. Ada gambar objek, data, member function, kemudian objek, data, member function. Nah, ini itu merupakan paradigma pemrograman berorientasi objek. Ini itu saling memiliki hubungan ya antara kelas dan objeknya. Nah, ini itu cara pendeklarasian kelas dan objek menggunakan program C++. Ini merupakan program PPO sederhana. Ini mendefinisikan kelas bernama kelas X, kemudian ada member data, member fungsi, objek memanggil fungsi B. Kemudian yang kedua itu kita akan mendefinisikan kelas dan isinya. Kemudian terdapat mendefinisikan objek dan pemanggilan member, fungsi, dan data. Nah, statement pertama itu dalam garis ke-14 X, P1, P2, koma. Nah, secara umum pendeklarasian pendefinisiannya tuh ini untuk member fungsi, pemanggilan fungsi, member fungsi, dan data. Kemudian pada akses data melalui member fungsi, ini merupakan program sederhana dari akses member data melalui member fungsi. Kemudian konstruktor, dalam PPO juga terdapat konstruktor. Nah, ini itu merupakan contoh program konstruktor tanpa argumen. Ini contoh programnya. Di sini ada pendefinisian kelas. Nah, ini konstruktornya adalah ITTP, kurung buka, kurung tutup, 2i, kurung buka, 33, kurung tutup. Ada overload konstruktor, fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Ini contoh programnya. Kemudian objek sebagai fungsi argumen. Ini contoh programnya. Nah, ini format penulisannya ini sebagai berikut. Nama underscore objek, titik nama underscore fungsi, dalam kurung, nama objek 1, nama objek 2, dan seterusnya. Kita ke programnya. Di sini saya akan membuat program tentang pendataan SIM. Jadi, pendataan pelanggan SIM yang akan masuk ke SIM. Kemudian yang pertama, langsung saja kita masuk ke input QString. Ini itu merupakan statement atau pernyataan dengan kita menggunakan using dan include. Kemudian using namespace std. Ini itu untuk pendeklarasian pada fungsi, kelas, atau file yang disimpan pada namespace std. Kemudian kita masukkan kelas pelanggan. Ini untuk pendefinisian dari kelasnya itu sendiri. Buka, dan masuk ke private. Kita masukkan member datanya, string nama, kemudian char paket, kita pakai 10 aja, kemudian in harga, in nama underscore jam. Oke, kemudian kita masuk ke public, wait ya, lokal underscore ya, pelanggan P1, pelanggan P2. Oke, di koma, enter.
kemudian pelanggan, kurang buka, kurang tutup, bentar, kurang buka, kurang tutup. Ini kita hapus saja biar di sampingnya. Nah, void get data, void total bayar itu merupakan member fungsi. Nah, kemudian pelanggan ini merupakan konstruksi tanpa argumen. Kemudian untuk pelanggan string A itu merupakan konstruksi dengan satu argumen. Kemudian enter, kurung buka, masuk ke cout, enter, kemudian cout A, cout A, enter. Kemudian di sini kita kasih titik koma, dan kemudian kita masuk ke fungsi yang didefinisikan di luar kelas, void get data, maaf, ini void pelanggan, kemudian get data, pelanggan get data. Nah, ini tuh fungsi yang definisikan luar kelas. Kita masuk ke cout, kita pertama masukkan nama pelanggan, jangan lupa ada titik koma ya, karena kita masukkan cin untuk pemanggilan dari perintah di pemanggilan. Terus cin kita yang dipanggil itu nama, karena di sini kita akan menyebutkan nama pelanggan ya. Kemudian cout, kemudian selanjutnya kita masukkan nama paket. Jadi apa sih paket yang akan diambil sama pelanggan, yang akan diambil. Kemudian kita panggil paket, cout, kemudian lama jam yang diinginkan. Ya, kita panggil nih lama underscore jam biar tampil. Kebalik, ini cout. Nah, kemudian cout kita masukkan harga, karena ini kita makanya per jam, ditulislah per jam biar nggak bingung. Kemudian kita panggil lama jam, harga. Oke, kalau udah, ini udah kurang tutup, terus kita masuk ke void pelanggan total underscore bayar pelanggan P1, pelanggan P2. Oke. Nah, ini itu sama nih ya kayak yang void pelanggan kita tadi. Ini itu merupakan fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Dan kurung buka, harga sama dengan kita masuk ke rumus nih, P1 dot harga dikali P1 dot lama underscore jam, kemudian ditambah kurung buka P2 harga dikali P2 dot lama underscore jam. Oke, ini merupakan rumus ya, jadi pelanggan 1 ditambah pelanggan 2, kemudian ditotal harganya. Kemudian kita masukkan cout, pembayaran total. Oke, P1 dot paket dan P2 dot paket. Nah, ya, cout adalah, nah ini nanti jumlahnya dicantumin di sini, harganya berapa. Kita panggil harga. Oke, sini kita kasih titik koma dan kita masuk ke inline. Oke, masuk ke inline, jangan lupa kurung tutup, enter, kurung buka pelanggan O1, O2, P1, enter, masuk ke cout. Ini pelanggan O1, O2, T1 itu untuk pemanggilan objek dan fungsi ya. Kemudian cout, ini harusnya namespace tapi jadi namespace. Nah, keluar nih pendataan CIM, paket umum, paket pelajar. Kita masukin nama Deva, langsung aja. Paket yang diambil adalah pelajar. Lama jam yang diinginkan 2. Harga per jamnya untuk pelajar adalah 50.000 misal. Nah, langsung ke pelanggan 2.
nama pelanggannya Aurel. Nama paket yang diambil umum. Macam yang diinginkan satu aja deh. Terus harga per jamnya itu 100.000 untuk umum. Oke, nah untuk pembayaran untuk pelajaran umum adalah 200.000 ya kan, karena 50.000 dikali 2, 100.000 dikali 1, kemudian dijumlahkan. Nah ini adalah rumus dari sini nih. Nah dari sini. Nah oke, sekarang nih kita masuk ke flowchartnya. Jadi kondisi pertama itu start, kemudian masuk untuk pendefinisian dari member data, string nama, cat paket, in harga, in lama, underscore jam. Kemudian jika benar, kita langsung inputkan ke nama pelanggan, nama paket yang diambil, lama jam yang diinginkan, dan harga dari per jamnya. Nah jika kondisi ini benar, langsung nih yes, masuk ke kondisi pemrosesan dari ini harga sama dengan P1 harga dikali P1 lama underscore jam plus P2 harga P2 lama underscore jam. Nah ini diproses di sini, dijumlahkan. Kemudian kalau yes, kita akan kembali lagi ke input nama pelanggan, nama paket yang diambil, dan lama jam yang diinginkan. Karena kita di sini akan menyebutkan 2 pelanggan sekaligus, jadi setelah kondisi pemrosesan ini kita langsung balik lagi ke input nama pelanggan lagi. Nah kemudian kalau yes, masuk lagi ke pemrosesan untuk dijumlahkan harganya dan lama per jamnya. Kemudian jika yes kondisi ini, kita langsung turun langsung ke cetak tetap pembayaran, langsung finish. Tetapi jika pada saat kita menginputkan nama pelanggan, nama paket yang diambil, dan lama jam yang diinginkan dan harga, itu di situ ada salah satu yang salah, itu akan kondisinya langsung no, jadi langsung ke finish. Jadi kita tanpa mencetak total pembayaran dulu langsung finish. Oke, sekiranya cukup sekian penjelasan modul 1 tentang PPO dari saya. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan ucap atau kesalahan dalam pendefinisian dari program. Sebelumnya saya ada kata mutiara, jadi jangan pernah meremehkan diri sendiri jika kamu tak bahagia dengan hidupmu. Perbaiki apa yang salah dan teruslah melangkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.